Tommy Art 56, keren sekali. Ha. Jika teringat tentang diri kau, jauh di mata dekat di hati. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih, seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi buat kalian yang ingin edit video jerak jeruk di aplikasi Aligmotion. Dan oke, makanya buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke aplikasi Aligmotion-nya. Nah, tampilan Aligmotion-nya bakalan seperti ini. Di bagian sini kalian bisa klik icon plus, kemudian untuk rasio kalian bisa pilih yang 9:16 ya. Di bagian sini kalian bisa klik buat proyek. Dan di bagian sini langsung saja kalian bisa klik icon plus, pilih yang audio ya. Kalian bisa download untuk audionya, ini sudah sediakan di deskripsi ya. Nah, seperti ini kan bisa tambahkan saja, biasanya tertera di bawah gitu. Dan di bagian sini kita langsung bisa menandai detik bitnya. Dan untuk detik bit kalian bisa cek di deskripsi ya. Dan cara penandaannya kan bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Nah, jika sudah pas seperti ini, kalian bisa klik icon plus di sini ya, agar ada tanda merah seperti ini ya. Nah, oke, kalian bisa sesuaikan dulu sampai ke akhir ya. Di sini untuk menandainya gua skip dulu karena ini agak kelamaan ya. Oke, jika kalian sudah selesai untuk menandai untuk detik bitnya sampai ke akhir, kalian bisa kembali ke bagian awal. Di bagian sini kalian bisa langsung klik icon plus, kemudian pilih gambar yang ingin kalian edit. Dan di bagian sini gua pakai foto yang ini aja ya, yang ini. Di bagian sini kalian bisa panjangkan untuk di foto pertama, kalian bisa panjangkan sampai ke detik 05:06. Kalian bisa panjangkan. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa potong untuk fotonya di bagian awalnya saja, awal bit. Nah, seperti ini. Masuk ke bagian yang potongan awal, klik move down transform, pilih nomor 3 nih. Dari bagian sini kalian bisa tambahkan kunci keyframe ya. Kalian bisa tekan tanda, taruh di bagian yang selanjutnya tambahkan kunci keyframe juga, kalian bisa ubah menjadi 490. Nah, kemudian untuk di bit selanjutnya tambahkan kunci keyframe juga, kalian bisa ubah menjadi 550. Nah, 551 juga gak apa-apa. Tekan kunci keyframe lagi di bit selanjutnya, kalian bisa ubah menjadi 503. Nah, seperti ini. Untuk di bit selanjutnya tambahkan kunci keyframe juga, kalian bisa ubah menjadi 578 ya. Kalian bisa besarkan lagi. Nah, oke, seperti ini. Kemudian untuk di bit selanjutnya nih, kalian bisa ubah menjadi 479 lagi. Pokoknya mondar mandir gitu ya untuk yang jeruk-jeruknya. Nah, oke, seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Di bagian sini tambahkan kurva ya, di bagian sini tambahkan kurva pilih nomor 3 atau kurvanya ke atas semua seperti ini. Bentar.
seperti ini, kalian bisa klik kembali. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang detik 02:07. Nah, ini klik move dan transform, pilih yang bagian yang posisi ya, biarkan yang ini. Tambahkan kunci, masuk ke bit selanjutnya, tambahkan kunci. Kalian bisa geser ke kiri. Nah, kayak seperti ini. Geser aja ya, nggak usah banyak-banyak gitu. Ke bit selanjutnya, tambahkan kunci, kalian bisa geser ke bagian kanan. Nah, seperti ini. Kemudian di bit selanjutnya kalian bisa tambahkan kunci, turunkan menjadi ke tengah ya, kayak yang awal. Nah, seperti ini. Kemudian bagian sini tambahkan kurvanya itu sama seperti tadi. Nah, kayak seperti ini. Nah, di bagian sini kalian bisa klik kembali, dan untuk yang bagian move dan transformnya sudah ya selesai seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik fotonya, kemudian kalian bisa klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang distorsi atau warp, tambahkan efek yang ubin atau tailless. Nah, untuk di bagian ubin, untuk mirrornya kalian bisa aktifkan. Offset secara vertikal kalian bisa aktifkan ya. Kemudian untuk di bagian potong nih, bagian potong. Nah, di bagian potong ini, untuk di bagian awal kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Untuk ke bit selanjutnya tambahkan kunci juga, kalian bisa ubah menjadi 0,945. Nah, kayak seperti ini. Kemudian masuk ke bagian offset nih, offset di bagian offset, tambahkan kunci keyframe di bagian awal. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci keyframe di bagian sini ya. Tambahkan kunci juga. Kalian bisa ubah menjadi sekitar 3600. Hasilnya bahkan seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Di bagian sini langsung saja kita potong untuk fotonya menjadi bagian-bagian kecil ya, seperti ini. Nah, potong saja sampai akhir ya. Nah, jika sudah potong seperti ini, kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang bagian awal ya, yang ini. Nah, kalian bisa klik fotonya, kemudian kalian bisa klik efek, tambahkan efek. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek yang ombang-ambing atau oscillate. Nah, untuk di bagian ombang-ambing, untuk sudutnya kalian bisa ubah menjadi 90. Kemudian untuk di bagian frekuensi ubah menjadi 1,3. Kemudian untuk di bagian magnet, kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa turunkan menjadi 0 dulu. Tekan tanda, taruh di bagian yang kanan ya, di kanan. Kemudian tambahkan kunci, kalian bisa naikkan menjadi sekitar 2000-an gitu. 200 ya, bukan 2000. Nah, oke, 203 aja. Tekan tanda, taruh di bagian kiri. Dan di bagian sini tambahkan kurva P nomor 2, kalian bisa nomor 3 aktifkan ke atas ya, seperti ini atur kurvanya. Kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian blur, tambahkan efek buram gerak. Nah, untuk buram geraknya, untuk tone-nya kalian bisa turunkan menjadi 0,80. Nah, kalian bisa klik kembali, klik efek, kalian bisa tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek yang pemindahan acak. Nah, untuk pemindahan acaknya, kalian untuk magnitude-nya kalian bisa tambahkan kunci keyframe ya. Kalian bisa ubah menjadi sekitar 27.
Nah, tekan tanda taruh di bagian yang kiri, tekan kunci keyframe turunkan menjadi 0. Nah, di bagian tengah ya seperti ini, kami bisa turunkan menjadi 0 aja. Nah, kemudian di bagian sini tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu agak ke atas seperti ini. Nah, yang atas ke kiri ya seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian masuk ke bagian yang sheet. Untuk di bagian sheet tambahkan kunci keyframe. Kemudian kalian bisa ubah menjadi 0,34. Tekan tanda taruh di bagian kiri, kalian bisa ke tengahnya, tambahkan kunci keyframe, kemudian bisa ubah menjadi 0. Nah, kita tambahkan kurva. Kurvanya itu sama seperti tadi. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang paparan atau gamma ya, yang warna dan cahaya. Tambahkan efek paparan gamma. Nah, untuk bagian paparan atau gamma, nah untuk exposure-nya tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa tekan tanda taruh di bagian akhir. Nah, kemudian kalian bisa tekan kunci keyframe lagi, ubah menjadi 1,0. Nah, oke seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian yang kiri, kemudian kalian bisa masuk ke bagian kurva. Pin nomor 3, atur kurvanya agak ke atas seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa klik efek, kemudian hapus yang ubin. Kemudian kalian bisa klik titik 3 di kiri bawah, kemudian salin. Kalian bisa ulang ya, kalian bisa atur ulang ya seperti ini biar ubinnya kembali ya. Nah, kemudian kalian bisa tempel efeknya ini ke potongan foto yang berikutnya. Nah, kalian bisa tempel saja sampai akhir gitu ya. Nah, jika sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke bagian potongan foto yang akhir, nah di bagian sini masuk ke bagian yang detik yang sini ya. Nah, maaf ya, yang bentar yang sini. Kalian bisa tambahkan ya, di bagian sini tambahkan. Masuk ke bagian yang persegi ini, yang persegi ya. Kemudian klik titik 3, kemudian kalian bisa klik yang straight to screen. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa panjangkan sampai ke detik 05 banding 06. Nah, kemudian kalian bisa tekan ininya. Nah, dengan sini kalian bisa ke bawahkan. Nah, oke seperti ini ya. Nah, nanti bakal seperti ini ya. Di bagian sini untuk yang perseginya kalian bisa klik yang ini yang color and fill ya. Nah, di bagian sini kalian terserah pilih yang warna. Di sini gua pakai yang hitam. Nah, kemudian di bagian sini masuk ke page yang selanjutnya kalian bisa biarkan saja. Nah, masuk ke bagian sini kalian bisa klik confirm transform pilih nomor 3. Tambahkan kunci untuk di setiap detik page-nya dulu. Kemudian di bagian sini kalian ini agak zoom gitu dikit aja. Di page selanjutnya kalian bisa agak zoom dikit. Nah, lebih zoom lagi. Nah, di bagian sini tambahkan kurva pilih nomor 3, atur kurvanya ke atas lagi. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali masuk ke menu yang rotasi ya di bagian sini. Tambahkan kunci di setiap bitnya lagi. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa ubah menjadi sekitar -5 ya. Nah, ke bit selanjutnya kalian bisa ubah menjadi 5. Kalian bisa ubah menjadi 7 aja ya kalau enggak ya di bagian sini. -7 ya di bagian sini.
Nah, kemudian untuk di bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi, bentar ya. Untuk frekuensi kalian ubah menjadi 1,60 ya. Nah, kemudian untuk di bagian magneto tambahkan kunci keyframe, turunkan menjadi 0. Tekan tanda taruh bagian kanan, tekan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 260. Nah, kemudian tekan tanda taruh di kiri, di sini tambahkan kurva pin nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi atau warp ya di bagian sini. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan efek yang lengkungan gelombang nih. Nah, untuk di bagian lengkungan gelombang, kalian untuk tahapnya tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 1,85. Kemudian tekan tanda taruh di bagian yang kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa turunkan menjadi 0,79. Nah, oke, tekan tanda taruh bagian kanan, kemudian di bagian sini tambahkan kurva pin nomor 2, atur kurvanya seperti ini. Klik kembali, kemudian kalian bisa tadi untuk dilengkungan gelombang untuk jaraknya, masuk ke bagian jarak, kalian bisa ubah menjadi sekitar 13,9. Nah, kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian bisa tekan turunkan menjadi 0 dulu ya. Nah, tekan tanda taruh bagian kiri, kemudian kalian bisa tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi 4,5. Nah, tekan tanda taruh di bagian yang tengah ya, seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini tambahkan kurva. Kurvanya itu pilih yang nomor 2 atau kurvanya yang seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik titik 3, kemudian kalian bisa gandakan ya. Nah, oke, nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, oke, seperti itu ya. Kalian bisa di bagian sini, kalian bisa klik kembali, klik efek, kalian nol. Nah, kemudian untuk di bagian magneto tambahkan kunci, turunkan menjadi 0 dulu. Nah, kemudian kalian bisa tekan tanda taruh di bagian yang kanan. Tekan kunci juga, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi 200. Nah, tekan tanda taruh di bagian kiri. Nah, di bagian sini tambahkan kurva pin nomor 3, atur kurvanya agak ke atas seperti ini. Klik kembali, kemudian klik kembali lagi, klik efek, tambahkan efek. Kemudian masuk ke bagian yang blur, tambahkan efek yang buram gerak. Nah, di bagian sini untuk buram geraknya, untuk tone-nya kalian bisa turunkan menjadi 0,80. Klik efek lagi, tambahkan efek. Masuk ke bagian warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gamma. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya, tambahkan kunci keyframe, tekan tanda taruh di kanan. Tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa turunkan menjadi sekitar 0. Ya, naikkan menjadi sekitar
efek, tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek yang namanya pemindahan acak ya. Nah yang ini. Kemudian untuk di bagian pemindahan acak untuk magnetode tambahkan kunci keyframe, ubah menjadi ke 17. Nah tekan tanda taruh di bagian yang kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi sekitar 25. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian kanan ya. Nah kemudian kalian bisa ke tengah-tengahnya seperti ini, tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi 0. Nah oke, di bagian sini tambahkan kurva. Pin nomor 3 atur kurva seperti ini. Untuk kurva selanjutnya pilih kurva nomor 2 seperti ini. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa masuk ke evolution. Di bagian evolution untuk yang pertama tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi 0,11. Kemudian untuk di bit selanjutnya, nah di bagian akhir tambahkan kunci juga, kalian bisa ubah menjadi 18 ya. Oke, 0,18 seperti ini ya. Kemudian tekan tanda di bagian kanan, kalian bisa ke tengah-tengahnya tambahkan kunci, kalian bisa turunkan menjadi 0 ya seperti ini. Untuk kurva kalian bisa tambahkan kurva yang seperti tadi ya. Nah kurvanya itu seperti tadi, seperti ini. Klik kembali, kemudian di bagian ini masuk ke bagian yang scroll ke bawah. Untuk ke bagian sheet, untuk di tanda awal kalian bisa ubah menjadi 0,25. Kemudian untuk di bagian yang akhir juga tambahkan kunci. Kemudian di bagian tengah kalian bisa tambahkan kunci ya, maaf. Tambahkan kunci, kalian bisa turunkan menjadi 0. Untuk kurvanya itu sama seperti tadi. Nah di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa gandakan untuk pemindahan acaknya. Kemudian kalian bisa tambahkan efek, kemudian masuk ke bagian warna dan cahaya. Nah kemudian tambahkan efek yang namanya paparan gamma nih. Di bagian sini klik pengaturan standar. Untuk di bagian paparan atau gamma, untuk exposure-nya tekan tanda taruh di bagian kiri, tambahkan kurva pin nomor 3, atur kurvanya agak ke atas seperti ini. Kemudian bagian sini klik kembali, klik efek, kalian bisa klik titik 3, kemudian kalian bisa salin efek. Nah kalian bisa tempel saja efeknya ini di potongan foto yang belum ada efeknya ya, sampai ke bagian yang akhir. Nah di bagian sini juga kalian bisa tempel ya di bagian akhir. Nah oke, gue skip dulu ya. Nah jika sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke bagian potongan foto yang terakhir, di bagian sini sudah selesai, klik ikon di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.